Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Teknik Semana. Ini ada servisan Vivo Y12 dengan keadaan matot. Jadi cara analisanya seperti ini kawan. Di sini saya coba tekan tombol on off dulu ya. Saya tekan tombol on off, tidak ada responnya sama sekali. Kemudian di sini saya coba menghubungkan ke power supply. Jadi sebelum saya menghubungkannya, saya buatkan dulu jumperannya. Jadi di sini saya jumper ke kaki itu kawan, karena saya nggak punya untuk soket ini. Punya alat saya dulu punya, tapi sudah putus kabelnya dan soketnya sudah hilang. Nanti di sini akan saya jumper positif untuk kabel power supply. HP ini tadi matot ya kawan, kita nyalakan tidak mau menyala. Kemudian saya hubungkan ke kabel power supply. Yang negatif saya letak di jumperan, di kaleng, yang positif di jumperan. Kemudian kita lihat untuk pergerakan ampernya. Saya tekan tombol on off, saya lepas dia turun, saya tekan, saya lepas dia turun, saya tekan dan lepas langsung turun begitu kawan, naik dan langsung turun. Tapi apabila saya tekan dan tahan, dia naik dan gantung, tapi saya lepas dia langsung turun. Jadi dia ada ayunan seperti itu kawan, walaupun posisi saya tahan. Kemudian di sini kita hubungkan ke laptop. Di sini perhatikan di device manager. Untuk baterai bisa kita pasangkan atau enggak kita pasangkan ya, dicoba-coba aja kawan. Pertama kita coba dulu, kita pasangkan. Kemudian kita langsung hubungkan. Kemarin ada yang ngomen, kenapa tidak setiap menghubungkan ke laptop, kenapa tidak tekan tombol volume atas dan volume bawah. Biasanya kalau HP sudah matot, nggak usah ditekan apapun, dia tetap terbaca apabila itu MMC-nya yang bermasalah. Jadi di sini saya nggak menekan apapun. Saya hubungkan dan perhatikan di device manager. Dia terbaca port COM-nya MediaTek. Jadi HP ini tidak ada kondisinya yang konslet dari IC cas, IC power, blok sinyal atau CPU. Jadi CPU-nya sudah terbaca itu kawan. Berarti pilih kita untuk di bawah urutan di bawah CPU, mulai dari CPU, IC power, IC cas itu normal, itu kan masih pilih ya kawan. Jadi di sini kita lepas, kemudian saya lepas lagi baterainya dan saya pasangkan. Kita gunakan aplikasi Unlock Tool. Kemudian masuk ke tab MediaTek. Di sini untuk preloadernya kita conteng. Kita pilih tipe P1 aja. Kemudian kita cek kesehatan MMC-nya. Kita klik. Jadi di sini kita tunggu. Apabila sudah dipinta dihubungkan ya kita hubungkan kawan.
Itu sudah dimintanya sama aplikasi Unlock Tool. Jadi saya pasangkan tanpa menekan apapun. Di sini sudah dijelaskan kalau MMC-nya urgen. Ini kawan. Jadi MMC-nya urgen, kata aplikasi Unlock Tool. Jadi kita sudah mengarah ke IC MMC. Kalau sudah urgen, jadi nggak usah lagi kita flash, begitu kawan. Walaupun berhasil, besok atau lusa atau 1 minggu dia bakal matot lagi. Jadi harus kita perbaiki atau kita ganti. Di sini saya lepas dulu mesinnya. Saya lepas dulu bautnya. Kemudian di sini kita perhatikan keadaan mesinnya. Di sini bagian atasnya masih utuh, masih mantul, belum ada di servis. Kemudian di sini saya coba lepas anti panas dan memotong kalengnya. Videonya saya skip ya kawan. Kemudian di sini kita lanjut untuk membersihkannya untuk pengecekan kawan. Waduh, maaf kawan, itu ada suara. Kondisinya gerimis ini kawan, mau hujan. Mudah-mudahan nggak terlampau deras kawan, supaya suara saya bisa kedengaran. Kemudian di sini saya lanjut mencongkelnya. Blower saya setel 360, angin di 1,5. Saya tambahkan plug. Oh ya, mata blower saya ubah dulu. Tadi masih memakai mata blower yang kecil. Karena saya mau mengangkat IC yang cukup besar, jadi saya gunakan ujung mata blower yang besar kawan, begitu. Tapi ini panas kawan. Saya menggunakan ujung mata blower, waduh, yang besar kawan, seperti ini. Hati-hati, karena tadi sudah saya blowerkan, jadi masih panas ini kawan. Seharusnya didiamkan dulu. Kemudian saya nyalakan. Masih di setelan 360. Plug saya tambahkan. Kemudian saya ambil alat congkelnya. Congkel menggunakan alat seperti saya ini.
Terus kita blower, ujung mata blower digoyang-goyangkan aja kawan, kiri kanan seperti itu. Nanti ada petanda, kalau dia sudah bisa diangkat ya kita angkat. Tanda-tandanya nanti ada gelembung-gelembung di bawah MMC, karena tadi sudah saya tambahkan plug, jadi gelembung plug itu ada kawan. Petanda kalau sudah rongga kita congkel. Seperti itu. Oke ya, perlu dibantu-bantu sedikit. Di sini tebal dan ya kawan bagian sana. Pelan-pelan aja, nanti bisa tercongkel ya kawan. Jangan terlampau dipaksakan, bahaya. Terus terus saja di blower kawan. Bagaimana bentuknya nanti kelihatan kawan. Itu sudah terlepas, mudah-mudahan mantul ya kawan. Kemudian di sini kita lanjut untuk membersihkan sisa-sisa lemnya. Tambahkan peluk. Ambil dulu sisa-sisa timah yang masih menempel di mesin. Begitu. Kemudian gunakan solder wick. Jadi solder wick saya potong dulu karena sudah kotor. Solder setel ke suhu kalau saya 400 ini kawan. Kemudian lanjut kita gunakan sambil digoyangkan kiri kanan begini kawan, atas bawah. Terus jangan didiamkan, terus aja digoyang-goyangkan. Maka akan mantul ya kawan. Kalau mantul, wah bahagia kita kawan, tidak susah membersihkan sisa-sisa lemnya nanti. Kalau sudah kita kikis sambil menggunakan solder wick. Kemudian di sini kita bersihkan menggunakan thinner sambil kita gosok-gosok menggunakan sikat. Di sini saya menggunakan sikat gigi. Mantul itu kawan. Tapi lemnya ini keras ini kawan. Lanjut kita gunakan alat pembersih yang lain. Di sini saya gunakan seperti saya ini. Kita kikis saja sedikit-sedikit pelan-pelan. Nggak bisa cepat deh ini kawan. Jadi kalau sudah dapat selanya nanti bisa kita percepat. Jadi kalau masih tebal seperti ini nggak bisa kawan, nanti jalurnya bisa putus. Belum bisa itu kawan, rawan putus dia nanti karena terangkat sama alat pembersih lem. Saya solder lagi. Di sini saya gunakan lagi solder wick. Kita potong dulu solder wick karena sudah ada timah di ujungnya. Kita lanjut. Begitu. Kita bersihkan semua sisa-sisa timahnya dan bagian yang lain. Itu hampir sudah bersih. Lanjut kita gosok lagi menggunakan thinner dan
sikat gigi. Lanjut kita kikis. Kita kikis kawan, jadi usahakan bersihkan dulu sisa-sisa timahnya dan lanjut mengikisnya. Pengikisan ini cukup gunakan seperti saya ini atau pisau IC. Suhu blower setel menjadi 250. Karena kalau nggak panas ya keras untuk lem IC ini, tapi jangan terlampau panas. Rasakan aja pas kita penggosokan seperti saya ini kawan. Apabila sudah enak ya itu setelan yang sesuai. Dan jarak pembloweran ya kita jarai, kalau agak jauh, kalau agak keras ya didekatkan sedikit, begitu kawan. Jangan terus didempet begitu, jangan juga kawan. Kita gosok sampai mantul. Mantul dia kawan, dia nanti bakal bersih. Pelan-pelan terkikis semua nanti kawan. Kan betul. Begitu. Jadi kalau sudah dapat selanya bisa kerjanya cepat kawan, tapi kalau sebelum dapat selanya jangan dulu langsung cepat-cepat seperti saya ini. Pelan-pelan kikis dulu timah-timahnya supaya dia tidak mengganjal ke pisau IC yang kita gunakan. Sudah hampir mantul, tinggal sedikit lagi. Begitu kawan. Di sini kita putar untuk menggapai posisi yang lain. Ini sebentar lagi maghrib ini kawan. Mungkin kalau nggak terkejar nanti saya jeda ya kawan. Di waktu malam nanti saya lanjutkan lagi. Karena HP ini besok mau diambil, diantar di tempat saya siang tadi. Jadi belum bisa saya mengerjakannya karena masih ada kerjaan yang lain. Begitu kawan. Jadi kalau yang sisa dikit-dikit ini tinggal santai aja kita membersihkannya kawan. Sudah ada tingkat keamanan. Yang belum itu yang masih rawan, dia masih tebal kawan. Ya itu tadi, timah-timahnya kita kikis dulu menggunakan solder wick. Tujuannya supaya tidak tercopot jalurnya. Begitu kawan, sudah bisa dibilang mantul itu kawan. Mau dibersihkan lagi ya pelan-pelan aja, nanti bakal lebih bersih. Mau di off kan sebatas ini sudah bisa, jadi saya off kan, itu sudah cukup bersih menurut saya, sudah bisa, tidak bakal mengganggu lagi sisa-sisa lem yang masih
menempel. Begitu. Oh, nggak kelihatan ya kawan. Itu sudah mantul. Mantap betul. Saya siram menggunakan tinar. Itu penampakannya kawan. Jos gondos. Jadi saya lanjut. Apabila nggak sempat nanti, saya lanjut malam nanti ya kawan. Saya mau mencari IC MMC-nya dulu. Ini sudah malamnya, kita lanjut lagi untuk mengecek IC MMC-nya tadi ya kawan. IC JTAG sudah saya buka, kemudian di sini kita cek. Kemudian kita arahkan ke advance, kita klik smart report. Benar saja di sini sudah urgen dia kawan, walaupun tertulis di sini normal, tapi ini tidak bagus lagi kawan karena sudah rapot merah. Jadi di sini saya putuskan untuk mengganti IC MMC ini. Ini IC MMC bawaannya. Kemudian saya pasangkan IC penggantinya. Di sini saya klik cek MMC. Di sini saya mengganti menjadi RAM 4/64 ya kawan. Dengan tipe KMRP untuk tipe MMC-nya. Itu sudah terbaca, kemudian belum selesai kawan. Kita cek kesehatan MMC-nya. MMC-nya masih mantul 0% hingga 10%. Kemudian di sini kita pilih lagi MMC config. Di sini saya ubah menjadi MTK 2. Sama aja mau MTK 1 atau MTK 2 itu. Maka kita lihat untuk bot satunya. Bot satunya ada di room 2 di sini kawan. Tertulis bot satunya room 2. Di sini bisa kita pasangkan secara kosongan. Jadi lanjut saya pasang kosongan. Tapi ini masih identifi kan. Kita tunggu aja dulu. Untuk kapasitasnya 60 GB. Di sini terbaca 59, memang begitu. Jadi kita lanjut untuk memasangkan IC MMC ini, tidak menggunakan DAM.
yaitu penampakan untuk mesinnya. Di sini saya coba untuk mengikis dua jalur karena sangat kotor. Jadi kalau dilihat mungkin nanti takutnya tidak menempel, jadi saya kikis sedikit begitu. Kemudian ini untuk IC MMC penggantinya. Ya, betul begitu cara pemasangannya. Sebelum saya blower, saya presisikan. Wah, kuku saya sangat cantik ya kawan. Kalau sudah yakin, lanjut kita memblowernya. Blower saya setel menjadi 360 atau 350. Di sini 350 aja. Kemudian angin di 1. Lanjut kita blower. Dari jarak jauh aja dulu. Makin lama makin dekatkan. Kemudian di sini saya hentikan. Akan saya tambahkan plug. Plug ini mau habis nih kawan. Oke, masih bisa sedikit lagi. Itu sudah saya tambahkan plug. Lanjut kita memblower. Sambil saya goyang-goyangkan ya kawan. Mudah-mudahan mantul. Di sini saya tunggu hingga mesinnya menjadi dingin, kemudian kita lanjut untuk memflashnya lagi. Itu sudah saya diamkan beberapa menit, kemudian saya bersihkan menggunakan thinner dan saya lap menggunakan tisu. Seperti itu. Melepas mesin ini dari penjepit PCB dan lanjut kita untuk flashingnya. Fleksibelnya saya pasang semua, LCD dan baterai juga saya pasangkan. Kemudian di sini kita buka lagi aplikasi Unlock Tool. Aplikasi Unlock Toolnya sudah saya buka. Kemudian di sini kita cari posisi filenya di new folder, kemudian Y12. Di sini saya menggunakan file ASC. Kalau mau downloadnya langsung aja ke website ASC, Ahmad Service Center. Jadi saya klik. Di sini masih banyak yang belum terconteng. Jadi lanjut kita full flash, kita conteng semua.
Kemudian di sini kita, oh ya, ini jangan sampai lupa, kita conteng Vivo V1 untuk preloadernya. Setelah ini diconteng, maka tercontenglah semua file-file yang ada di file yang saya add-kan tadi. Kemudian saya flashing, continue. Kita tunggu apabila sudah ada perintahnya menghubungkan HP Vivo Y12 ini, lanjut kita hubungkan, dan itu sudah meminta untuk menghubungkannya. Di sini saya ambil kabel datanya, kemudian saya hubungkan. Dan prosesnya sedang berlangsung, kita tunggu hingga prosesnya selesai. Dan prosesnya sudah selesai. Kita lihat HP-nya, nanti dia akan menyala otomatis. Oh ya, sudah menyala kawan. Mohon maaf, tadi saya memperhatikan untuk aplikasi unlock tool-nya. Saya sering menyebut aplikasi unlock tool ini, saya baca unlock tool karena sudah kebiasa menyebutnya unlock tool kawan. Tetapi ada kawan kita kalau sebutan unlock tool itu dibaca unlock tool. Tapi karena saya sudah terbiasa membacanya unlock tool, jadi terbawa terus kan. Kalau di cara penyebutannya unlock tool, itu masih loading, kita tunggu aja. Mudah-mudahan tidak ada kendala ya kawan. Apabila dia stuk logo, kemungkinan itu MMC-nya itu tidak bagus kawan, karena ada yang WA atau ngomen kenapa setiap mengganti Vivo Y12 dia stuk di logo. Kemungkinan MMC-nya tidak bagus begitu kawan. Pastikan betul MMC-nya itu jos, tidak ada kendala. Dan itu sudah sampai ke pengaturan, jadi saya lepas dulu. Sudah sampai ke pengaturan, saya lanjut untuk lanjut begitu kawan. Apabila ada skip, kita skipkan. Jadi nggak bisa saya lihatkan karena gambarnya terlihat warna putih seperti kita web data. Kalau untuk teknisi biasanya sudah tahu semua cara melanjutkannya. Kalau ada lewati ya dilewati. Mohon maaf kawan, nggak bisa saya lihatkan. Itu sudah sampai ke sana dan sudah sampai ke programnya lagi.
berarti HP ini sudah mantul. Jadi begitulah kawan, dari awal pengecekan ya ikuti saya aja kawan, supaya nggak bingung-bingung. Tadi kalau kita lihat, saya lupa juga, dia tidak gantung ya kawan, padahal MMC-nya. Jadi untuk pengecekan itu tidak bisa kita hanya berfokus ke power supply, begitu juga USB doktor. Karena saya nggak kebiasa dari awal belajar nggak menggunakan USB dokter, jadi sebenarnya saya ada di seperti kecil kotaknya, dia ada ampernya juga untuk casannya. Pasan saya pernah lihatkan di video saya yang lama, tapi saya jarang memprediksi kerusakannya pakai alat itu kawan, karena saya dari awal nggak menggunakan alat itu, smart USB. Jadi saya malah tambah bingung, jadi nggak saya gunakan. Dari awal saya pakai power supply, walaupun tidak 100% pengecekan lewat power supply. Ya itu tadi, jangan satu pengecekan aja, gunakan, coba hubungkan ke laptop, karena kalau di laptop dia sudah terbaca port-com-nya atau CPU-nya, berarti bagian IC charge, IC power hingga CPU itu kemungkinan tidak ada kerusakan seperti konslet seperti itu kan. Tapi kalau masalah sinyal nggak ada, itu ya tetap terbaca juga ada sampai ke CPU, karena nggak bisa nentukan HP nyala juga nggak bersinyal, tetap nyala begitu kawan. Yang pasti IC charge, IC power, dan CPU sudah bekerja. Selepas itu kenapa dia matot, ya itu tadi, MMC nya sudah urgen atau sudah rusak. Sebenarnya saya nggak pandai menjelaskan ini kawan, ya pasti pelan-pelan aja. Perhatikan video dan suara saya supaya cepat memahaminya, karena saya bukan tamatan kursus atau di bidang elektronik begitu kan. Saya hanya tamatan SMA, jadi mohon maaf apabila pengejaan saya atau pengucapan saya dalam bahasa Inggris saya nggak bisa. Saya hanya ya itu tadi, seperti unlock tool, saya baca aja unlock tool kalau tulisannya unlock tool begitu kan, padahal kalau dibacakan unlock tool. Ya begitu, karena saya kurang memahami bahasa Inggris gitu. Jadi saya mohon maaf dan harap dimaklumi ya kawan. Yang pasti mengarah ke sana begitu. Tapi akan saya biasakan apa yang disarankan, ya saya coba, saya ikuti begitu. HP sudah menyala dan ini langsung ada emailnya. Walau kita tidak memasukkan email di waktu MMC nya, saya gunakan EasyJet tadi kawan. Saya gunakan kosongan begitu. Jadi untuk filenya, apabila file itu tadi susah untuk di flash, coba yang pasti dia harus full flash begitu kan. Jika gagal, itu kan ada video saya yang lama-lama itu, nah, di sana ada filenya. Kalau nggak mau yang pasti file itu punya ASC begitu kawan. Alangkah baiknya langsung menuju ke website ASC, Ahmad Service Center begitu. Dia ada 2 file. Salah satunya kalau susah atau hang logo, coba pakai yang satunya lagi.
Yang penting diconteng full flash begitu supaya dia bisa sampai ke programnya. Ya gitu aja kawan, semoga ada yang bermanfaat tutorial saya ini tadi, dan selalu support channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Bagikan ke teman-teman Anda channel saya ini, channel orang kampung begitu. Mudah-mudahan atas support kawan-kawan semua dibalas dengan rezeki yang melimpah begitu kan, mantul.